Hai Siestalk, jumpa lagi. Ini udah hari yang kedua, berarti hari ini kita akan naik ke puncak gunung Kistenshorn. Seperti biasa kita jalan kaki ke halte untuk nungguin bus, karena bus tersebut akan membawa kita ke tiket point, dimana di situ kita bisa beli tiket untuk naik cable car. Jujur aku sangat-sangat excited, karena meskipun ini bukan pengalaman pertama aku naik cable car, tapi ini adalah cable car tertinggi yang akan aku naiki. Sudah sampai di ticketing point, kita mau antri beli tiket dulu. By the way, kalau kalian penasaran harga tiketnya, silahkan cek di papan yang ada di video ini. Di sini harga tiket aku dan David adalah 56 euro per orang, which is 3 euro lebih murah karena kami nginap di salah satu apartemen yang ada di sini. Harga tersebut sudah mencakup tiket pulang pergi untuk naik seluruh cable car. Alright, let's boarding to our first cable car. By the way, kalian lihat nggak putih-putih yang nempel di kaca? Itu adalah es guys, karena memang sedingin itu. Kalau kalian datang ke sini, aku saranin untuk pakai baju yang bener-bener proper untuk winter, karena kita akan naik sangat tinggi ke puncak gunung dan suhunya akan sangat dingin di luar toleransi kita sebagai orang Indonesia. Oke, aku di sini berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan video yang estetik ya. Cuman lumayan sulit karena yang pertama, kabutnya tebel banget. Kedua, lapisan es yang membeku di kaca ini nggak bisa dihilangin. But don't worry, nanti kalau kita udah naik ke puncak yang lumayan tinggi dan ada matahari, penampakannya akan jauh lebih bagus. Sampai di pemberhentian pertama, kita pindah ke cable car yang selanjutnya. Cable car ini terus naik membawa kita ke kemana yuk? Ke ski resort yang paling terkenal di sini. Welcome, akhirnya kita sampai. Apakah kalian siap melihat pemandangan yang sangat indah seperti background desktop di komputer kalian? Tara, indah banget kan? Ya ampun, Tuhan, ini cantik banget. Ini dilihat asli, itu lebih cantik daripada di kamera. Dan aku ngomongin gunung ya, bukan Mas Bule. Disinilah surganya bagi para pecinta ski. Buat yang level beginner dan baru mau belajar pun sebenarnya nggak masalah karena ada tempat penyewaan peralatan ski dan di area ini emang masih sangat beginner friendly. Cuma di sini aku dan David emang nggak ada plan sama sekali buat main ski, jadi kita cuma datang buat sightseeing dan nyobain cable car-nya. Kebanyakan yang datang buat main ski, mereka stop di sini karena di sini pun ada restoran, toilet dan lain sebagainya. Cuman karena aku dan David tujuannya adalah untuk mencapai puncak dari Kistenshorn Mountain ini, jadi kita naik cable car yang selanjutnya. Semakin tinggi kita naik, semakin unreal juga pemandangan yang kita dapatkan. Sebenarnya aku sedikit deg-degan ya, karena kalau terjadi sesuatu nih, wah lumayan fatal ya, karena kita bener-bener sejauh itu dari daratan. But anyway, aku bilang sama David, it's okay, karena this is once in a lifetime experience. Kita nggak tahu kapan kita bisa berada di tempat ini lagi seumur hidup kita. By the way, kalau kalian perhatiin, kita sudah naik 3 cable car. Kalau kalian kira ini yang terakhir, oh no, masih ada satu lagi. Yes, kita memang naik setinggi itu. Sayangnya, aku lupa ngerekam di cable car yang keempat, tapi aku punya rekaman pada saat pulang. Oke, inilah perjalanan kita detik demi detik menuju ke puncak gunung atau disebut juga Top of Salzburg. Di sini itu dinginnya sangat di luar nalar, mungkin sekitar minus 15 atau lebih ya. Dan batu-batu yang ada di sekeliling aku ini adalah batu asli. I don't know how they build this, but super amazing work. Sedikit informasi mengenai Kistenshorn Mountain. Gunung ini adalah salah satu bagian dari deretan pegunungan Alpen. Guys, welcome to the top of Salzburg. Kita berada 3029 meter di atas permukaan laut. I didn't record it on camera, but jujurly di sini aku tuh meneteskan air mata terharu ya, karena dulu pas sekolah aku tuh cuman pernah belajar tentang pegunungan Alpen. Nggak pernah terpikirkan dalam hidupku aku akan berdiri di puncak salah satu pegunungan tersebut. Kita benar-benar berdiri di atas awan di deretan pegunungan yang penuh dengan salju. Top of Salzburg menandai puncak tertinggi yang pernah aku datangi dan mungkin selamanya akan menjadi puncak tertinggi yang pernah aku datangi selama hidupku. Sudah puas memandangi indahnya puncak gunung, ini aku dan David lanjut ke restoran yang ada di sini karena berhubung ini udah jam makan siang dan kapan lagi kita bisa makan 3029 meter di atas permukaan laut. Restoran di sini pun sangat ikonik ya karena kita makan dengan pemandangan yang seindah ini. Selesai makan, kita mau ngecek sinema yang ada di sini karena kita bisa lihat film dokumenter singkat yang berkaitan dengan Kistenshorn Mountain. Sudah puas keliling dan juga foto-foto, akhirnya kita memutuskan untuk pulang sebelum hari gelap. At the end of the day, aku bener-bener gak nyesal datang ke sini. It was really worth it. Karena awalnya aku dan David itu agak ragu mau datang ke sini because of safety reason. Kita tuh takut karena terlalu jauh dan tinggi di atas gunung dan seandainya ada accident yang gak diinginkan. But overall, kita sangat-sangat happy. Aku sangat-sangat merekomendasikan kalian untuk datang ke sini. Apalagi setelah aku cari-cari informasi, ternyata cable car ini merupakan salah satu yang paling stabil di dunia terhadap angin. By the way, aku berani record banyak-banyak karena kita cuman berdua ya di cable car ini, very lucky.
Kita sudah kembali ke titik awal, yaitu di tiket point. Di sini kita akan tunggu bus buat kembali ke apartemen. I'm glad karena perkiraan kita benar. Begitu kita udah di bis, di jalan pulang mau ke apartemen, di luar itu udah mulai gelap. Nah bayangin coba kalau kita baru turun dari cable car dalam kondisi gelap, apa nggak serem banget kan? Keesokan harinya, ini adalah hari terakhir kita di Kaprun, jadi kita check out dari apartemen dan siap-siap untuk balik ke Hungary. By the way, we are so happy karena hari ini cuacanya cerah, jadi kita bisa lihat pemandangan dengan sangat jelas. Tapi jangan tertipu, tetap suhunya sangat dingin. Kalau kalian perhatiin ini seluruh kaca mobil membeku ya. Anyway, we are ready untuk melanjutkan perjalanan. Cuman sebelum itu kita mau stop di salah satu spa yang terkenal di sini, namanya Tauern Spa. Di sana kita bisa berendam air panas karena mereka punya banyak banget kolam air panas, dan gak cuman itu, kita juga bisa perawatan yang lain seperti sauna, spa, pijat, solarium, dan berbagai macam opsi yang lain. Selama di sini aku baru tahu kalau ternyata berendam di pemandian air panas itu adalah salah satu favorit orang-orang di Eropa dan bahkan sudah menjadi bagian dari budaya mereka. Untuk masuk ke sini, kalian perlu bayar 40 euro, itu untuk seharian. Kalian bisa nikmati semua kolam yang ada di sini, termasuk beberapa fasilitas lainnya, tapi itu di luar makan dan penyewaan handuk. Selamat datang di Thermal Bath. Wow, megah banget ya. Ini kolamnya besar-besar dan di sini totalnya ada 12 kolam air panas. Meskipun cuaca di luar dingin dan ada banyak salju, tapi air di kolam ini cukup hangat, dimana kita nggak ngerasa dingin sama sekali. Aku bisa ngerti sih segimana sukanya orang-orang di sini berendam di air panas. Karena aku perhatiin yang ada di sini berasal dari segala kalangan umur, mulai dari anak bayi sampai orang tua. Oke, kita udah selesai berendam. Ini aku mau keringin rambut dan siap-siap buat melanjutkan perjalanan pulang ke Hungary. Bener-bener waktu nggak berasa selama kita di dalam mandian air panas ya. Begitu kita keluar, udah gelap banget. Anyway, it was a beautiful day. We had so much fun. Thank you semua yang udah nonton. Aku harap kalian suka videonya. I have to say bye for now. See you in another video. Bye-bye.